gugatannya. Ini cabut nih gugatannya nih. Jadi aku udah nonton beliau dua orang ini di podcastnya Denny Sumargo. Jadi aku tuh kayak melototin dua orang ini gitu loh. Kan kemarin kan si Jess ini kan dibilang kalau dia menatap ke atas matanya. Terus mukanya tuh muka si Jess ini suspicious gitu. Terus kayak di si Jessica ini fisiknya kayak dijudge banget kan lah, dijudge kalau dia ini psycho lah, punya bipolar lah, bla bla bla. Pokoknya tuh opini-opini tuh digiring dan Jessica ini diprofiling sedemikian rupa untuk memberatkan dia gitu loh. Harusnya kan seorang jaksa itu harusnya adil gitu loh, memandang, berada di tengah, nggak memandang yang kanan atau yang kiri, nggak memberatkan yang kanan dan kiri. Tapi memang dua orang ini tuh kayak kenyataannya berbau 0,2 mili. Wow, gila. Visi dan misi Dokter Jaya sudah terwujud. Banyak rakyat Indonesia yang sekarang lebih pintar gitu gara-gara dia. Gue kayak amazed banget, gue bersyukur banget Pak Jaya itu orang Indonesia. Kalau bukan karena dia, mungkin banyak orang yang nggak tahu, yang nggak paham kalau cara kerja racun tuh gimana. Terus kalau misalkan racun tuh masuk ke badan tuh apa yang keluar, kayak gitu-gitu. Dan sekarang banyak banget masyarakat yang lebih pintar. Terus bahkan dia bisa ngedefense gitu loh. Dari omongan yang ada di podcastnya Om Deddy, mereka tuh ngedefense, kok nggak ada ininya, kok begini, kayak gitu. Bukan untuk kasus ini aja ya, menurut gue tindakan Dokter Jaya itu udah sangat bagus. Dia mengedukasi banyak masyarakat. Jadi nextnya kalau misalkan ada kasus lagi yang mirip-mirip, yang menggunakan racun juga, kita sebagai rakyat tuh udah bisa menilai gitu loh. Jangan sampai kejadian kayak gini lagi, udah 7 tahun baru diomongin, baru banyak yang melek kayak gitu. Gue aja yang orang biasa ngerasa bangga banget melihat Pak Jaya kayak ngasih banyak ilmu ke masyarakat gitu loh. Gimana anaknya, gimana keluarganya. Jujur ya, gue suka sama Dokter Jaya itu bukan gara-gara pernyataan dia yang membenarkan Jessica. Enggak, bahkan dari awal dia udah bilang kalau gue tuh gak bilang kalau Jessica bukan pembunuhnya. Dan gue juga gak bilang kalau Jessica tuh pembunuhnya. Jadi dia tuh gak memihak gitu. Lu cari di semua wawancaranya Pak Jaya, gue tuh banyak banget nontonin Pak Jaya ya. Dan gue sampai bosan mungkin ngedenger penjelasan dia gitu kan. Dia tuh selalu kayak nggak menjabarkan, kasih tahu, edukasi, udah gitu doang. Dia tuh bilang kalau saya tuh hanya memberitahu apa yang saya tahu, apa yang saya lihat gitu. Saya nggak melebihkan, saya nggak mengurangkan kayak gitu. Bahkan di semua wawancara dia tuh nggak pernah yang namanya menjelekkan ahli lain. Even ahli lain itu punya saya lihat sih bibirnya udah agak hitam. Saya bilang sama hati saya, apa ini bener nggak ada? Saya bilang gitu. Tapi saya kan sebagai manusia biasa ya, nggak ngerti harus ngomong gimana gitu. Kapan ibu baru bisa benar-benar terima bahwa anak tertua ibu ini sudah tiada? Saya belum bisa terima, belum kuat sih. Ini nggak tahu saya kekuatan dari mana. Saya ngobrol kakak ipar aja sampai udah kuatin. Ini Mirna sudah diam Tuhan katanya. Udah terima aja, ntar kita lihat aja gimana nanti katanya kasusnya. Saya bilang saya belum terima, saya bilang, dan saya juga ingin di sini kan ada hukum ya. Saya ingin hukum di Indonesia itu benar-benar ada, dan apapun yang terjadi saya ingin keadilan aja buat anak saya.